Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ringgo Mulpamudi, NIM 9 dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 18. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1 mengenai penelitian yang telah saya buat. Untuk memenuhi UTS mata kuliah metodologi penelitian. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam presentasinya. Ini saya akan membahas mengenai bab 1, pendahuluan atau introduction. Untuk bab 1 ini terdiri dari 6 poin pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga batasan masalah, yang keempat tujuan penelitian, yang kelima manfaat penelitian, yang terakhir adalah keaslian pustaka. Untuk poin pertama kita akan membahas tentang latar belakang masalah. Pada latar belakang ini mempunyai sistematika, yaitu berbentuk piramida terbalik, atau berawal dari pernyataan umum menjadi pernyataan khusus. Di sini berisi tentang seiring semakin sempitnya luas tanah di Indonesia, juga berpengaruh terhadap tingkat keamanan gedung. Di antaranya mengalami kerawanan, baik kendala secara mekanik maupun kendala secara alami. Salah satu kendalanya yaitu sambaran petir. Ini terdapat pada penomoran referensi nomor 1. Kemudian dengan adanya permasalahan tersebut dan dengan adanya berbagai jenis kebutuhan listrik, diharapkan mempunyai keamanan, kenyamanan, dan mempunyai mutu kekendalan yang terjamin. Kemudian di dalam pengamanan suatu sistem tenaga listrik diperlukan adanya pemasangan sistem pentanahan atau grounding yang terdapat pada penomoran referensi nomor 2. Selanjutnya ini masuk ke dalam pengertian. Untuk grounding system merupakan rangkaian atau jaringan listrik yang diawali dari kutub pembumian atau elektroda, antaran penghubung hingga terminal pembumian yang berperan untuk menyalurkan arus berlebih ke bumi, supaya piranti perlengkapan elektronik bisa terbebas dari lonjakan tegangan atau berpotensi mengganggu sistem. Terdapat pada penomoran referensi nomor 3. Sumber dari PUIL 2011 mengenai ketentuan pengujian resistansi pentanahan, peralatan serta instalasi listrik yang dianjurkan yaitu kurang dari 5 ohm. Ini terdapat pada penomoran referensi nomor 4. Selanjutnya, sistem grounding ini merupakan sistem yang penting atau sangat diperlukan karena berperan untuk menghilangkan beda potensial arus yang muncul akibat lonjakan arus yang besar. Lonjakan ini biasanya disebabkan oleh short circuit atau disebabkan oleh sambaran petir. Beda potensial arus yang ditimbulkan sangat berisiko bagi pengguna atau manusia, serta perlengkapan elektronik yang terdapat pada suatu gedung atau perumahan, yang terdapat pada penomoran referensi nomor 5. Sebenarnya dalam perkembangan sistem pentanahan sebelumnya hanya ditunjukkan untuk perlindungan bangunan terhadap gangguan petir, surja petir. Tapi seiring berjalannya waktu, sistem pentanahan juga ditunjukkan sebagai pengaman berbagai macam piranti elektronik, personel maupun gangguan eksternal, atau electromagnetic interference. Ini terdapat pada penomoran referensi nomor 6. Selanjutnya, berdasarkan pada IEEE pada tahun 2007, tujuan dari sistem pentanahan yaitu menghalangi besarnya tegangan terhadap bumi agar tidak melebihi dari batasan yang diizinkan. Kemudian menyediakan lintasan untuk aliran yang bisa mendeteksi terbentuknya jaringan yang tidak sesuai antara konduktor sistem dengan pembumian. Pendeteksian ini dapat menyebabkan beroperasinya sistem perlengkapan secara otomatis yang dapat memutuskan suplai tegangan dari konduktor tersebut.
yang terdapat pada penomoran referensi nomor 7. Ini masuk ke dalam macam-macam penelitian sebelumnya, yaitu penelitian sebelumnya berawal dari penelitian di Universitas Bangka Belitung atau studi gedung Fakultas Teknik tahun 2020 dengan metode menganalisis faktor pengujian serta observasi, dokumentasi, dan pengukuran terdapat pada penomoran referensi nomor 8. Selanjutnya, penelitian di gedung Laboratorium Teknik Universitas Borneo Tarakan tahun 2017 dengan metode pengukuran langsung dan observasi terdapat pada penomoran referensi nomor 9. Selanjutnya, penelitian terkait uji kelayakan sistem pentanahan skala rumah tinggal, yaitu terdapat pada Kabupaten Bataeng tahun 2019 dengan metode pengukuran langsung, dan pada Kecamatan Tanjung Pandan tahun 2019 juga dengan metode pengukuran langsung. Yang terdapat pada pengukuran referensi dapat pada penomoran referensi nomor 5 dan nomor 4. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan kesenjangan penelitian, yaitu tingkat akurasi penelitian yang belum maksimal karena cara pengukuran yang kurang sesuai, yaitu belum berdasar kepada manual introduction dan melalui proses kalibrasi terlebih dahulu. Ini kesenjangan atau gap. Jadi ini terdapat pada referensi nomor 10. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin nomor 2, yaitu rumusan masalah. Yang terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama, apakah sistem penanaman gedung di Fakultas Teknik dan Sains Universitas Muhammadiyah Purwokerto sesuai dengan standar UIL 2011? Yang kedua, berapa persen peningkatan akurasi pengukuran berdasar manual introduction dan melalui proses kalibrasi? Yang ketiga, faktor apa saja yang berpengaruh terhadap hasil pengukuran? Yang keempat, apakah pH tanah berpengaruh terhadap nilai resistansi tanah pada gedung Fakultas Teknik dan Sains Universitas Muhammadiyah Purwokerto? Selanjutnya kita masuk ke dalam batasan masalah. Pada batasan masalah ini, penelitian ini dibatasi hanya untuk menguji tingkat kelayakan sistem di gedung Fakultas Teknik dan Sains Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jadi ini hanya terdapat di Fakultas Teknik dan Sains dengan metode menganalisis faktor pengujian, observasi, dokumentasi, pengukuran, visual maupun langsung dengan acuan UIL 2011. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian sistem pentanahan atau grounding system di gedung Fakultas Teknik dan Sains Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan standar UIL 2011. Selanjutnya, manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian ini terdapat 3 poin. Yang pertama, bagi instansi atau pemilik gedung, yaitu penelitian ini memiliki manfaat, yaitu memberikan kritik, saran, masukan kepada pihak kampus untuk meningkatkan kelayakan sistem pentanahan di gedung Fakultas Teknik dan Sains Universitas Muhammadiyah Purwokerto, sehingga dapat memberikan keamanan yang terjamin bagi siswa, khususnya saat melakukan praktikum pada ruang laboratorium di gedung Fakultas Teknik dan Sains Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selanjutnya ada manfaat bagi penulis. Manfaat bagi penulis yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis, terlebih untuk menerapkan materi yang diajarkan selama perkuliahan dengan kondisi real time. Untuk yang ketiga, yaitu manfaat bagi pembaca. Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk sumber pengetahuan atau sebagai referensi pembanding untuk bidang dan topik yang sama. Selanjutnya kita masuk ke dalam keaslian pustaka. Pada keaslian pustaka ini kita berdasarkan pada critical reading. Jadi di sini permasalahan mengenai uji kelayakan pentanahan bangunan atau gedung dapat diselesaikan dengan metode observasi, menganalisis faktor pengujian dan kombinasi seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.
Tabel 1 terdapat pada dokumen. Jadi di sini terdapat beberapa penelitian. Baik, kita lanjutkan. Untuk kehasilan pustaka ini memuat penelitian sebelumnya, yaitu penelitian dari Nada dan kawan-kawan, atau memuat seperti yang ada pada critical reading. Jadi di sini Nada dan kawan-kawan menggunakan metode penelitian sebagai berikut dan menghasilkan hasil sebagai berikut. Untuk selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lucan, terdapat pada penomoran referensi nomor 11, yaitu menunjukkan bahwa pengukuran tersebut standar atau tidak. Selanjutnya ada pengukuran atau penelitian dari Ina dan kawan-kawan. Ini dengan metode penelitian dengan cara langsung mengenai pH tanah. Jadi dengan hasil sebagai berikut. Jadi semakin tinggi keasaman tanah, semakin kecil tahanan jenis yang dihasilkan. Selanjutnya untuk poin terakhir, untuk keseluruhan penelitian menunjukkan bahwa belum ada penelitian yang menjelaskan tentang berapa persen pengaruh tingkat akurasi pengukuran berdasarkan manual introduction dan proses kalibrasi pada penelitian. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan mengusulkan sebuah metode atau pedoman untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengukuran, yaitu dengan berdasarkan pada manual introduction dan proses kalibrasi alat ukur. Baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.